Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Bu Ratna yang mungkin kita sudah lama ya tidak menyaksikan video. Hari ini Bu Ratna akan membahas tentang tips dan trik dalam mengerjakan soal USDA. Nah, setelah ini Bu Ratna juga akan sedikit melakukan analisis tentang soal TO Kabupaten 1. Jadi, sebelumnya tolong kalian persiapkan soal TO Kabupaten 1. Oke, kita yang ke materi yang pertama dulu, yaitu tips dan trik mengerjakan soal USDA. Nah, kalian sudah 2 kali mengerjakan soal TO. Yang pertama TO Kabupaten 1 dan yang kedua TO K3S Kabupaten. Nah, dari 2 kali TO yang kalian ikuti, Bu Ratna yakin kalian pasti sudah melakukan evaluasi dari TO 1 ke TO 2. Ya, evaluasi apa yang sudah kalian lakukan? Selain melihat dari hasil atau nilai yang kalian peroleh. Nah, jadi nilai itu adalah sesuatu yang seharusnya itu adalah bonus. Nah, kenapa Bu Ratna menyebutkan itu bonus? Karena jika kalian berusaha atau mengerjakan dengan sebaik-baiknya, maka bonusnya adalah nilai yang bagus. Sedangkan jika kalian hanya mengerjakan, ya sudahlah, aku bisanya seperti ini, nah nilainya juga akan apa adanya. Ya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah evaluasi tentang proses pengerjaan. Bagian mana yang kalian masih belum paham, kalian pelajari lagi. Bagian mana yang kalian tidak teliti, jangan diulangi lagi. Oke, yang pertama, nah, tips dan trik mengerjakan soal USDA. Karena Bu Ratna yakin dalam waktu 2 jam pasti ada yang tidak bisa menyelesaikan 40 soal secara maksimal. Nah, tips apa yang pertama kali harus kalian lakukan? Nah, yang pertama adalah berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan berdoa supaya kalian bisa mudah, lancar dalam mengerjakan. Kemudian kalian diberi kecemerlangan dalam berpikir sehingga nanti kalau ketemu soal-soal yang sulit kalian akan menemukan inspirasi. Nah, itu berdoa. Kemudian yang kedua, setelah kalian berdoa, kerjakan soal dari yang paling mudah. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan soal tidak harus urut. Ya, tidak harus urut. Kalian kerjakan soal yang paling mudah. Buka halaman pertama. Lihat nomor 1. Kalian melihatnya urut, tetapi mengerjakannya tidak harus urut. Gitu ya. Jadi, pertama lihat nomor 1. Oh, bisa. Kerjakan. Nomor 2, bisa. Kerjakan. Nomor 3, kok kayaknya kalimatnya panjang-panjang. Tinggalkan. Lanjut ke nomor 4. Lihat lagi. Oh, mudah. Kerjakan. Nomor 5, kok kayaknya kalimatnya panjang. Sulit. Tinggalkan. Nah, jadi trik seperti itu bisa menghemat waktu. Kalian tidak berhenti hanya di satu soal mengerjakan terlalu lama sehingga soal-soal lain yang seharusnya cepat dikerjakan mudah kalian malah tinggalkan. Gitu ya. Nah, sekarang soal seperti apa sih yang disebut sebagai soal mudah? Nah, soal mudah adalah soal yang ketika kalian melihat tanpa harus berpikir ini bagaimana cara mengerjakannya, kalian sudah bisa langsung mengerjakan. Sekarang kita ke TO1. Coba kalian sudah membawa soal TO1 ya. Nah, coba kalian perhatikan, kita buka soal TO1. Soal-soal mudah itu soal yang seperti apa? Bu Ratna akan sebutkan nomornya, terus nanti pembahasannya kenapa itu mudah, nanti kita akan bahas berikutnya. Oke, contoh soal mudah di TO1.
yaitu soal nomor 1. Nah, itu soal paling mudah sedunia, karena hanya berisi pengurangan, penjumlahan, dan pengurangan lagi. Nah, mudah. Kemudian soal nomor 2, itu juga soal mudah, karena hanya hitung-hitungan. Kemudian 4 itu juga soal mudah. Tidak perlu membaca yang terlalu panjang, kalian sudah bisa langsung mengerjakan. Kemudian soal nomor 7. Nah, nomor 7 itu juga soal mudah, karena kalian sudah sering mendapat soal seperti itu. Kemudian soal nomor 8. Nah, 8 itu hanya mencari FPB. Mudah. Kemudian lagi soal nomor 11. Ya, Bu Ratna tuliskan di sini. TO 1 kabupaten. 1, 2, 4, 7, 8. Oke, selanjutnya adalah nomor 11. Nah, nomor 11 itu juga hanya perhitungan pecahan. Oke, kalian sudah sering mengerjakan, sudah sering berlatih. 12 itu juga soal mudah. Kemudian 15. Nah, walaupun soal cerita, tapi itu soal yang mudah dipahami ceritanya. Oke, 16 itu hanya mengubah satuan kuantitas dan ceritanya juga sederhana. Jadi itu dianggap sebagai soal yang mudah. Oke, lagi nomor 20. Nah, 20 itu juga hanya mengubah satuan, kemudian menjumlah dan mengurangkan satuan tersebut. Kemudian 21. Nah, 21 itu hanya menyebutkan bangun apa sih yang sesuai dengan sifat itu. Kemudian 22. Nah, menyebutkan banyaknya sisi. Mudah sekali. 25. Nah, 25 itu hanya mencari volume bangun tabung. Kemudian 28. Nah, koordinat kartesius ini juga termasuk soal yang mudah. Kemudian 31. Hanya mencari simetri lipat. Kemudian 34 modus. 35 rata-rata data acak. Kemudian 36 hanya membaca diagram lingkaran. Kemudian 37 mencari modus dari tabel. Dan yang terakhir adalah 38 membaca diagram batang. Nah, inilah soal-soal mudah yang seharusnya kalian tidak boleh salah ketika mengerjakan soal-soal ini. Dan soal-soal ini diutamakan untuk dikerjakan. Gitu ya. Coba sekarang kita cek ada berapa soal ini yang merupakan soal-soal mudah. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 soal, Nak. Hampir separuh dari soal TO Kabupaten 1 ini adalah soal yang mudah. Minimal 20 soal ini kalian kerjakan betul, maka kalian sudah mendapatkan nilai 5. Itu nilai yang paling jelek. Itu ya. Nah, jadi yang kedua yang kalian lakukan adalah pilih soal yang paling mudah. Dilihat dari depan. Tetap dilihat dari depan. Ya, tapi tidak harus urut. Kerjakan dari yang paling mudah. Jangan berhenti di satu soal yang itu kalian rasa sulit, malah kalian kerjakan terus. Nah, habis waktunya untuk mengerjakan itu, soal yang mudah di belakang malah jadi tidak sempat dikerjakan. Ya, jadi untuk TO Kabupaten 1, seharusnya 20 soal ini kalian bisa kerjakan dengan betul. Jadi kalian mendapat nilai minimal 5. Oke? Nah, terus trik yang ketiga, tips atau trik yang ketiga adalah, nah, kalian boleh mencoret-coret atau mengevaluasi di lembar soal. Nah,
kalian garis bawahi kata kunci, kemudian apa yang dirasa itu kata-kata penting, kalian garis bawahi. Jangan lupa menuliskan jawaban di lembar soal. Ya, jadi jangan ke LJK sebelum lembar soal selesai dianalisis, selesai dievaluasi. Biar apa? Biar tidak ada yang terlewat. Kadang-kadang kalian kan mengerjakan tidak urut ya, karena mengerjakan dari yang paling mudah. Tergesa-gesa. Kalian mengerjakan nomor 12. Ternyata karena yang di lembar jawab komputer masih banyak yang kosong, yang kalian silang nomor 10. Nah, jangan sampai seperti itu. Selesaikan dulu lembar soal, baru kalian salin jawaban yang ada di lembar soal di LJK. Jadi LJK itu terakhir. Tapi kalian harus pintar memanajemen waktu juga. Jangan sampai waktunya habis baru menyalin di LJK. Jangan sampai seperti itu. Paling tidak 15 menit sebelum waktu habis kalian sudah harus mengisi di LJK. Gitu ya. Oke. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah silahkan teliti dalam menghitung. Nah, kalau kalian hanya tergesa-gesa, pokoknya pengen segera menyilang, maka soal-soal yang mudah ini juga bisa menjadi jebakan buat kalian. Bisa jadi kalian mengerjakan salah dalam soal-soal yang mudah. Nah, jadi silahkan teliti dalam menghitung. Kemudian yang kelima, nah, untuk soal sulit, kalian benar-benar buntu ketika dalam mengerjakan, kalian baca bismillah. Boleh kalian ketika sudah kehabisan waktu, soal sulitnya kok buntu, tidak bisa menemukan bagaimana caranya, silahkan kalian berdoa sambil memilih jawaban. Jadi semua soal harus tetap dijawab, tidak boleh ada yang dikosongi. Silahkan kalian jawab dengan membaca doa. Bismillah, semoga menjadi keberuntungan kalian. Nah, ini juga salah satu trik, salah satu tips. Ya, jadi jangan ada yang dikosongi. Ini namanya kita berspekulasi atau mengira-ira. Karena kita sudah tidak bisa berpikir lagi. Ini soal menurut kita adalah sulit. Ini aku sudah tidak bisa berpikir sulit. Maka langkah terakhir adalah dengan spekulasi atau mengira-ira. Kita harus berani mengira-ira. Ya, karena semua soal harus diisi. LJK semua harus disilang, tidak boleh ada yang dikosongi. Nomor 1 sampai 40. Nah, begitu ya. Bu Ratna yakin TO1, TO2 kalian gunakan sebagai evaluasi. Nanti di TO yang ketiga kalian sudah bisa lebih baik lagi. Kita masih punya waktu. Banyak TO yang masih harus kita selesaikan. Manfaatkan TO yang akan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya untuk melihat progres kalian. Oh iya, evaluasiku kemarin sudah bagus sehingga aku nilainya TO-nya naik. Nggak apa-apa naik satu nomor, naik satu digit, naik 10, misalkan kemarin nilainya 40, sekarang jadi 50, tidak apa-apa. Itu progres. Namanya progres. Nanti lama-lama naik, terus kemudian menjadi nilai yang tertinggi 100 dan konstan, terus sampai usda. Nah, seperti itu ya. Untuk tips dan trik sampai itu, setelah ini kita akan melakukan analisis TO Kabupaten 1. Jadi tolong dipersiapkan soal TO Kabupaten 1 dengan baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menganalisis soal TO Kabupaten 1. Oke, sudah dipersiapkan ya soalnya. Yang belum, silahkan soalnya segera diambil, karena kalau tidak melihat soal nanti kalian menjadi bingung. Oke, untuk soal TO Kabupaten 1. Nah, kita akan membagi dulu kriteria soal.
mana itu soal mudah, kemudian soal yang sedang, dan soal yang sulit. Nah, kenapa disebut soal mudah? Karena ketika kalian melihat soal tersebut, kalian langsung bisa mengerjakan tanpa harus berpikir lama. Ya, tetap berpikir, tapi berpikirnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, di awal, ketika Bu Ratna menjelaskan tips dan trik, Bu Ratna sudah menuliskan soal-soal yang mudah untuk soal TO Kabupaten 1 adalah soal nomor 1, kemudian soal nomor 2, kemudian soal nomor 4, kemudian 7, kemudian 8, 11, 12, sambil kalian lihat ya soal-soal tersebut. 15, 16, 20, 21, 22, 25, 28, 31, dan yang terakhir adalah masih ada 34, 35, 36, 37, dan yang terakhir adalah 38. Nah, kemarin kita hitung ada 20 soal yang termasuk soal mudah. Nah, kemudian soal yang sedang ini adalah soal sisa. Yang kita hitung dulu adalah soal yang sulit. Mana saja sih soal yang sulit untuk soal TO Kabupaten 1 ini? Soal yang sulit adalah soal di nomor 14, kemudian 17, kemudian 18, 23, kemudian 30, kemudian 33, dan yang terakhir adalah 39. Nah, kenapa ini disebut soal sulit? Pertama, mungkin pemahaman soalnya ini mudah, tetapi langkah pengerjaannya bisa banyak. Nah, itu kenapa disebut soal sulit. Yang kedua, perlu pemahaman yang khusus. Jadi ketika membaca tidak cukup sekali, harus berkali-kali. Dan butuh banyak kata kunci untuk mengerjakannya. Maka kenapa dinamakan soal sulit. Nah, sisanya berarti adalah soal yang sedang. Nah, soal mudah itu dikerjakan karena pemahamannya tidak perlu lama, mikirnya juga tidak terlalu lama, itu bisa dikerjakan dengan mudah dan cepat. Jadi waktu pengerjaannya cepat. Soal sulit karena banyak yang harus dipahami, banyak yang harus langkah-langkah yang harus dikerjakan, maka dia membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan untuk soal sedang ini sebenarnya soal mudah, tetapi butuh waktu mengerjakan yang agak sedikit lebih lama dari waktu yang mudah, tapi masih bisa dikerjakan. Seperti itu ya. Jadi sisanya kita golongkan sebagai soal yang sedang. Contohnya soal nomor 3, 5, 6, kemudian 9, 10, 13, 19, 24, 26, 27, 29,
32 dan 40. Nah, ini tergolong soal-soal yang sedang. Sekarang coba kita analisis ya. Soal mudah itu harus kalian kerjakan dengan benar. Nah, itu harus. Dari soal mudah kok salah, itu kan sayang, rugi. Kalian kehilangan banyak poin. Ya. Jadi soal mudah itu soal yang harus kalian kerjakan dan jawabannya harus benar. Nah, cara paling logisnya adalah ketika kalian bisa mengerjakan soal mudah ini dan semuanya benar, ini kan ada 20 soal. Nah, maka secara tidak langsung kalian sudah menyimpan nilai 20 soal. Karena soalnya ada 40, berarti nilainya 20 dibagi 4. Nah, kalian paling nggak dapat nilai 5. Kalian sudah menabung nilai 5. Maka untuk soal-soal mudah ini harus kalian usahakan benar. Nah, 5 loh nak. Kamu punya nilai atau tabungan nilai 5. Toh nanti kalau di soal sedang dan sulit benar-benar kalian salah semua, tapi Burana rasa itu juga tidak mungkin. Pasti di soal sedang kalian ada yang benar. Bahkan di soal sulit pun, nanti bisa jadi kalian juga benar. Nah, nilainya akan bertambah. Jadi, nggak mungkin kalian mendapatkan nilai di bawah 5, kecuali nih benar-benar nggak mau mikir. Nah, itu beda analisis ya. Nah, silahkan kalian dengan sungguh-sungguh kalian kerjakan. Karena ini latihan ujian, sehingga nanti kalau ujian kalian sudah terlatih, kalian sudah, oh iya seperti ini toh ternyata. Aku harus benar di soal-soal yang mudah, itu harus. Itu ya. Nah, terus untuk soal yang sedang, coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 soal. Nah, soal sedang ini bisa jadi ada yang salah, ada yang benar, tidak apa-apa. Tapi, yo pengennya soal sedang ini juga semuanya benar. Nah, berapa nilainya? Kalau ini soal benar semua. Berarti 13 kita bagi 4. Kalian sudah mendapat nilai 3, berapa? 5 ya. 3,25. Nah, ya, kalian bisa menjawab benar untuk soal mudah dan sedang aja udah dapat nilai berapa ini? 5 tambah 3. Sudah dapat nilai 8 loh, nak. Itu untuk soal mudah dan sedang. Kalian sudah punya nilai 8 itu. Nah, maka usahakan dengan sebaik-baiknya. Soal sedang ini itu soal mudah, hanya kenapa disebut sedang? Karena waktu pengerjaannya sedikit lebih lama dari soal mudah. Nah, tetapi itu bisa dikerjakan. Gitu ya. Jadi ini, ketika kalian benar-benar blank, soal yang sulit ini tidak bisa kalian kerjakan, kalian sudah punya nilai 8, nah. 8,25. Di matematika itu nilai yang sudah luar biasa. Tapi Burana harap kalian bisa minimal dapat 9. Itu ya. Nah, ini. Sekarang yang terakhir, untuk soal sulit. Soal sulit ini kalian kerjakan terakhir ya. Jadi yang dikerjakan pertama adalah yang mudah. Nah, kemudian yang sedang, dan yang terakhir adalah yang sulit. Sulit itu yang bagaimana? Ketika harus membaca berulang-ulang baru kalian paham. Nah, itu termasuk soal yang sulit. Walah, aku nggak paham semua. Tidak mungkin, nah itu. Tidak mungkin. Kalian sudah terlatih dari kelas 4, 5. Ya. Pasti soal itu ada yang mudah dan yang sedang. Tidak mungkin semua soal sulit kecuali kalian memang tidak mau berpikir. Nah, itu beda lagi. Ya. Jadi harus mau berjuang, harus mau berusaha. Ya, karena hasil itu mengikuti usaha. Kalau usahamu maksimal, ya hasilnya akan maksimal. Jangan lupa diikuti dengan doa. Nah, untuk soal yang sulit ini bagaimana?
Nah, namanya soal sulit, mesti ada yang sudah tidak bisa berpikir, ya sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, ada langkah pengerjaan untuk soal sulit. Itu namanya mengira-ira atau kita berspekulasi. Namanya mengira-ira, ya berarti berharap keberuntungan. Nah, namanya mengerjakan soal ki ya ono beruntungnya. Ketika nggak bisa kok ngawur ternyata benar, nah itu namanya beruntung. Tapi jangan diawur semua, karena belum tentu keberuntungan itu ada di semua soal gitu ya. Nah, siapa tahu kalian di soal yang sulit ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal. Di 7 soal yang sulit ini ternyata kalian beruntung semua lah, alhamdulillah. Bagaimana supaya kalian dapat keberuntungan ini? Padahal wes blank, wes ora iso blas. Langkah pertama pun ini mau diapakan aku nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Ya tinggal berdoa. Berdoa sambil memilih, ya Allah, semoga aku bisa memilih jawaban yang paling benar. Jadi berdoa sama Allah. Tinggal kita memakai cara mengira-ira. Itu untuk soal yang sulit. Nah, karena sudah benar-benar blank, mau diapakan? Ya nggak bisa diapa-apakan. Ya, maka soal sulit itu kerjakan paling akhir. Jangan kalian mengerjakan soal berhenti di satu soal yang itu, oh, ternyata soal yang mudah malah yang belakang-belakang malah nggak sempat dikerjakan, sayang. Itu ya, padahal kalian sudah punya celengan atau tabungan nilai 5 untuk soal mudah. Dan soal sedang yang kalian kerjakan dengan betul semua, kalian dapat tabungan 3 lagi, 3,25, sehingga kalian sudah punya tabungan nilai 8,25. Gitu ya. Nah, sementara nilai untuk soal sulit ini berapa? Berarti 7 dibagi 4. Nah, ini hanya 1,75. Kecil, soal yang sulit itu hanya kecil nilainya. Ya, maka kerjakan terakhir. Tuh. Mudah harus betul, sedang usahakan betul, sulit bismillah semoga beruntung. Nah, seperti itu ya. Oke. Harus banyak latihan. Kalau tidak latihan tidak akan bisa. Kalian harus mengasah daya berpikir kalian terus. TO-nya kita banyak sekali. Nah, itu kalian gunakan untuk mengasah daya pikir kalian, nalar kalian diasah dengan TO-TO. Kemudian punya buku soal-soal ultra, soal-soal modul. Silakan kalian kerjakan. Ya, itu untuk mengasah logika kalian, cara berpikir kalian. Matematika itu tidak bisa dibaca, harus berlatih. Berlatih dengan tekun, pantang menyerah, mencari kata kunci. Kemudian yang paling penting adalah silahkan kuasai hitung, perkalian, pembagian. Nah, itu harus kalian kuasai. Benar, ya. Burana tidak mau lagi ketika di kelas 6 kok masih harus berpikir 95 kali 73 itu lama sekali. Nah, itu akan menghabiskan waktu. Jadi tolong diasah. Setiap hari paling enggak latihan paling banyak 5 soal, tapi harus setiap hari. 5 soal itu udah banyak. Kalau setiap hari itu sudah alhamdulillah itu, ya. 5 setiap hari itu sudah alhamdulillah. Syukur-syukur bisa lebih. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk analisis soal TO Kabupaten 1. Setelah ini akan kita lanjutkan untuk pembahasannya.